Selamat pagi semuanya. Selamat pagi nih, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Rosa, teman-teman semua yang ada di sini. Selamat pagi juga teman-teman yang ada di rumah ya. Apa kabar semuanya? Sehat ya tentunya ya. Sehat ya? Sehat, harus sehat. Wah Bu Rosa, senang sekali loh. Setiap hari nanti kita akan ditemenin oleh teman-teman. Banyak kan loh kita sekarang. Iya, rame-rame sekarang. Rame ya. Oke, bisa. Kita bersama teman-teman semua, kita berjumpa kembali dalam renungan hari ini, hari Senin, tanggal 20 September tahun 2021 bersama SD Putra Nirmala tentunya. Oke, nah hari ini kita tidak hanya berdua ya Bu Rosa, kita ditemenin ada Kakak Domini. Hai, Kakak Domini. Ya, ada juga Kakak Payela. Hai, Payela. Hai. Ya, ada yang paling ganteng di sini. Oh. Hai, Matthew. Ya, sehat semuanya ya. Oke, nah Bu Rosa, kita hari ini kan mau renungan nih bersama nih, ya kan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga merenungkan bersama-sama. Nah, agar semuanya berjalan dengan lancar, kita open dulu ya, kita buka ya. Kita buka dulu dengan berdoa. Nah, siapa nih yang mau pimpin doa? Siapa ya? Ya. Ada yang mau pimpin doa nih? Siapa nih? Siapa ya? Matthew, mau pimpin doa ya? Iya. Oke, silakan Matthew. Kita ambil sikap doa yang baik. Teman-teman di rumah juga kita ambil sikap yang baik untuk berdoa bersama. Oke, silakan Matthew. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa terkasih, terima kasih atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami hari ini. Terima kasih perlindungan. Terima kasih untuk perlindungan dan penjagaan-Mu sepanjang malam. Ini kami ingin memulai aktivitas kami hari ini. Bimbing kami sepanjang hari, terlebih saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengar sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan keputusan kami sehari-hari. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Matthew sudah memimpin doa hari ini. Nah, karena doa renungan kita sudah dibuka dengan doa yang indah hari ini dari Matthew. Nah, selanjutnya apa nih kira-kira teman-teman? Selanjutnya kita mau ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pak Yela tahu nggak? Lalu ngapain? Supaya iman kita semakin kuat apa nih? Ya. Membaca kitab suci. Betul. Oke, sekalian deh Pak Yela mau ya baca kitab sucinya ya. Oke. Silakan Pak Yela. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan
dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yela sudah membawakan firman Tuhan hari ini ya. Sudah persis sama kayak lektor ya Bu Rosa ya. Persis. Nanti jadi itu ya, tugas lektor di gereja. Oh, udah pantas ini ya, udah keren sekali. Oke, nah Injil kita hari ini tadi tuh berbicara tentang apa sih tadi itu ya? Apa ya? Oh, ada yang ingat nggak tadi itu ya? Apa nih? Apa ya tadi itu ya? Memasang apa tadi Bu? Yan, intinya tentang pelita. Pelita itu lampu penerang. Ya Pak Yela ya. Penerang di dalam kegelapan gitu. Karena kalau gelap-gelap tuh gimana gitu rasanya, Miss? Gimana gitu ya kalau gelap itu? Iya. Takut nggak kalau gelap? Takut nggak gelap? Takut nggak nih? Takut Kalau nggak tiba-tiba malam-malam mati lampu, takut nggak, Matthew? Takut nggak, Matthew? Oh tidak. Oh keren. Pak Yela takut nggak kalau malam-malam mati lampu? Tapi biasanya sih kalau tidur pakai dimatiin lampunya. Oh, dimatikan. Tapi tetap ada lampu yang nyala gitu meskipun kecil ya. Iya. Ya. Iya. Dominik takut nggak Dominik kalau mati lampu? Enggak sih. Enggak. Oke, keren, berani semua ini, Miss. Tidak takut karena udah percaya ada Tuhan yang menemani. Iya, betul. Iya. Oke deh. Nah, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, adakah yang mau sharing-sharing sedikit gitu tentang sabda Tuhan hari ini? Ada? Enggak, ayo. Dominik mau sharing? Boleh. Sip. Nyala bola lampu 1000 watt tidak ada gunanya jika dinyalakan di siang hari saat cuaca cerah. Tetapi secercah cahaya dari lilin, walaupun kecil pun, akan begitu berguna di tengah malam, di tengah kegelapan. Setiap orang akan membutuhkan seberkas cahaya yang dapat meneranginya. Nah, teman-teman, siapa nih yang takut jika dalam kegelapan? Jangan takut, teman-teman. Tuhan akan selalu bersama kita. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, ada kata-kata bijak Yesus loh dalam Injil hari ini. Kata-kata bijak itu adalah, orang akan menyalakan pelita dan menaruhnya di atas kaki Dian, agar cahayanya menyebar dan dapat dinikmati oleh banyak orang sehingga keberadaan pelita itu terasakan manfaatnya. Murid Yesus adalah contoh untuk kita loh, teman-teman. Yesus juga mau agar keberadaan mereka menjadi sesuatu yang berarti dan bermakna bagi dunia. Dengan kata dan perbuatan yang murid-murid Yesus lakukan, dunia akan menjadi terang sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan yang dapat membuat kita celaka. Kita diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia dengan menjadi terang yang dapat dirasakan dan dialami oleh sebanyak mungkin orang. Kapan kita bisa menjadi terang bagi dunia? Teman-teman bisa melakukan hal-hal baik di rumah yang dapat membahagiakan orang tua, misalnya dengan rajin belajar, rajin berdoa, menuruti nasihat orang tua, rukun dengan semua anggota keluarga. Nah, kalau di sekolah, anak-anak juga dapat melakukan hal baik, misalnya menuruti nasihat para guru, mengerjakan tugas dengan baik, dan mau berbagi dengan teman. Teman-teman, kalau kita ingin menjadi terang dan menjadi berkat bagi orang lain, jangan tunggu besok, tetapi buatlah sekarang juga apapun yang dapat dilakukan sekarang. Siap ya teman-teman? Nah, Roh Kudus, Roh Kristus yang ada di dalam diri kita senantiasa akan selalu memancarkan sinar melalui kita. Maka dari itu, dimanapun kita berada, kita dapat menjadi cahaya Kristus yang menerangi jalan hidup sesama kita.
Wow, merinding dengernya, merinding ini. Sampai merinding kami nih, aduh. Biasa. Luar biasa loh ya, Dominic hari ini. Wah, kita harus menjadi terang atau cahaya bagi sesama. Kita harus berani menjadi terang bagi sesama. Itu tadi yang bisa kami dengar dari Dominic tadi ya. Oh iya, nah menjadi terang bagi sesama itu contohnya apa sih? Ada yang mau sharing-sharing sedikit nggak di sini? Nah, di rumah mungkin, di rumah. Karena kita lagi sering di rumah nih, ke sekolahnya baru mau mulai hari ini begitu. Coba Fayela mungkin di rumah menjadi terang bagi keluarga, bagaimana caranya? Membantu orang tua. Oke, biasanya membantu apa Fayela di rumah? Pekerjaan rumah. Oke, keren. Sip, berarti dilakukannya setelah atau sebelum pelaksanaan PJJ-nya? Setelah ya? Setelah belajar ya? Setelah belajar atau sebelum membantu mama? Pagi-pagi biasanya nyapu tuh. Oh, keren. Pagi-pagi udah nyapu, Miss. Wow, rajin banget ya. Pagi-pagi udah nyapu ya. Keren. Lalu kalau sore hari membantu lagi nggak Fayela? Enggak, soalnya udah nggak ada. Udah ya. Nggak ada. Nggak ada kerjaan, udah dikerjain mama semua ya di rumah ya. Oke. Nah, itu dia salah satu contoh. Meskipun hanya sederhana ya, membantu menyapu saja itu udah membuat orang tua bahagia ya. Wah, ternyata anakku peduli loh sama saya, sama aku gitu ya. Sudah bangga sekali loh ya. Fayela ya, good job. Teruskan ya. Meskipun sederhana kita harus tetap menjadi terang bagi sesama, menjadi membuat orang lain bahagia itu udah luar biasa ya. Apalagi membuat bahagia mama, papa ya, orang-orang di sekitar kita. Luar biasa itu Fayela pengalamannya. Oke, terima kasih. Kalau Matthew, ada pengalaman nggak di rumah? Membantu mama misalnya atau membantu oma ya? Ada Sering. Sering nggak? Sering. Keren. Contohnya apa Matthew coba? Misalnya membantu mama apa nih? Dan mencuci piring. Oh, membantu dan mencuci piring. Ih, keren loh Miss, laki-laki bisa mencuci piring loh. Udah bisa cuci piring. Keren. Oke, cuci piring ya. Paling tidak piring yang untuk kita makan sendiri aja itu ya. Kalau misalkan kita masih kecil ya, masih kelas 1 atau kelas 2 kan belum bisa tuh ya mencuci banyak. Nah, mencuci yang punya kita sendiri aja. Tapi tetap hati-hati ya. Jangan sampai pecah. Ini kalau pecah lain ceritanya nanti ya. Oke, ya. Itu dia pengalaman dari Matthew, Fayela. Nah, pengalaman dari Dominic nih pastinya nih. Apa ya? Ada nggak Dominic pengalaman? Sering. Sering ya? Oke, seringnya membantu apa Mama di rumah? Bantu mama masak kadang atau enggak nyuci piring. Oh, masak. Bantu mama masak. Masak apa tuh? Masak buat makan siang, makan malam gitu. Oh, keren. Pastinya nanti kalau udah besar bisa jadi koki hebat kayak Chef Renata tuh ya. Oke, ya itu dia salah satu cara untuk menjadi terang bagi sesama kita ya, terlebih orang-orang di sekitar kita ya, dengan mau sedikit peduli, sedikit membantu ya, itu sudah membuat mereka bahagia. Dan kita juga nanti kalau bisa membuat mereka bahagia, kita sendiri akan ikut bahagia tentunya ya Bu Rosa ya. Oke Bu Rosa, ada sesuatu yang mau disampaikan nggak nih? Oke, nih begini teman-teman. Tadi dikatakan bahwa kita berbagi, tuh ada kata berbagi. Berbagi itu membuat orang lain bahagia loh pasti. Coba kalau teman-teman tiba-tiba lagi duduk-duduk di rumah, ada orang yang mengetuk pintu gerbang, lalu membawa hadiah yang sangat besar, membawa box atau kotak yang sangat besar.
padahal kita tidak melakukan apapun gitu. Nah, pasti kalian akan bahagia. Tetapi itu tidak cuma-cuma diterima. Pasti sebelumnya kalian pernah memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi pertolongan itu datangnya bukan dari orang yang pernah kita tolong malahan, tetapi justru dari orang lain. Misalnya kalau kita memberikan sedikit uang kepada pengemis, itu tidak mungkin pengemis akan memberi atau membantu kita, ya, karena pengemis saja hidupnya sudah kekurangan, tidak akan membantu kita. Tetapi saat kita memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan, suatu saat kita membutuhkan bantuan orang lain, dengan sendirinya bantuan itu akan datang, entah dengan cara apapun. Karena Bu Rosa sering mengalami hal itu dan yakin betul bahwa kalau kita membutuhkan bantuan, pasti bantuan itu akan segera datang, entah dengan caranya seperti apa. Seperti mukjizat, kita tidak akan pernah menyadari, tidak akan pernah berpikir mukjizat itu akan datang kapan. Begitu misalnya. Oh, keren ya, itu dia ya. Jadi kalau dengan kita membantu sesama, maka suatu saat kalau kita mengalami kesulitan, bantuan itu akan mengalir dengan sendirinya. Betul, ya. iya. Karena ya itu ya ada tabur tuai ya gitu. Nah, betul. Ya, kalau kita menabur kebaikan menjadi terang bagi sesama, maka terang dan kebaikan itu akan memancar kembali kepada diri kita. Nah, itu dia, makanya anak-anak semua yang di sini maupun yang di rumah harus selalu menaburkan kebaikan ya, dimanapun, kapanpun berada, harus selalu berbuat baik, selalu mau peduli dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Begitu ya Bu Rosa dan teman-teman di sini. Iya. Betul. Ya. Oke, itu dia. Nah, ayat emas hari ini apa ya Bu Rosa? Kira-kira Bu Rosa tahu nggak ya ayat emas? Enggak, ada belum yang tahu nggak ayat emasnya? Coba tadi yang membacakan barangkali Fayela ya. Fayela menemukan tidak ayat emasnya? Coba, menurut Fayela dari bacaan yang tadi Fayela baca, ada nggak yang bagus gitu? Ayat yang bagus mana Fayela? Boleh dibacakan ulang. Menurut Fayela apa? Menurut Fayela. Iya. Mana Fayela? Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Iya, betul. Jadi intinya itu percuma, Miss, sudah menyalakan tapi malah dimasukkan di bawah tempat tidur, kan tidak bisa menerangi daerah sekitarnya. Betul, tidak bisa menjadi penerang ya gitu. Ya, betul. Iya. Nah, maka itu kita jangan seperti itu. Kita harus berani muncul ke permukaan untuk menjadi terang bagi sesama kita. Begitu. Setuju ya semuanya ya? Setuju, Miss. Ya, aku merasa, saya rasa renungan kita udah lama ini. Udah hampir 2 jam. Oh, 2 jam. Oke. Nah, Miss Tami mulai lebay ini. Oke, yuk kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa ya. Berdoa akan dipimpin oleh Ibu Rosa kembali. Oke, Ibu Rosa. Silakan. Oke, terima kasih Miss Tami. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani Bu Rosa dan Miss Tami untuk renungan pagi ini. Ada Kakak Domini, ada Kakak Fayela, ada Kakak Matthew. Jangan bosan-bosan ya kalau nanti kami minta tolong lagi. Ya, tetap semangat untuk menemani para guru. Oke, untuk teman-teman yang di rumah juga tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di setiap harinya. Mari untuk menutup renungan hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Kita buat sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan untuk hari ini. Kami akan menjadi terang di dalam kegelapan. Kami akan berusaha untuk menjadi yang terbaik di antara teman-teman kami, di antara keluarga kami, sehingga kami mampu memancarkan sinar-Mu
dan dapat menjadikan contoh yang baik bagi orang-orang yang akan kami jumpai hari ini. Berikanlah pula kami kekuatan untuk kami dapat melalui kegiatan kami di hari ini dan di hari yang akan datang, di mana kami banyak mengalami kesulitan, entah itu di dalam pelajaran yang kami lakukan, entah itu di dalam keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan selalu mendampingi kami, Engkau akan selalu menyertai dan menopang kehidupan kami selalu. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman. Dominik, Pak Yela, dan Matthew yang sudah sedia menemani Bu Rosa dan Miss Tami hari ini ya. Oke, kita berjumpa kembali hari Rabu pada renungan SD Putra Nirmala berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.